Nori Dwi Yulianti. Saya Rizal Saputra. Saya Vito Trisandi. Kami akan melakukan demo dari hasil proyek kami. Pada proyek kami ini, kami mengangkat proyek optimasi pemrosesan data DEM wilayah Padang dengan menggunakan metode divide and conquer. Kenapa kami memilih case ini? Karena seperti yang sama-sama kita tahu, kalau data tersebut itu memiliki data yang sangat besar dan juga membutuhkan waktu proses yang lama. Jadi kenapa memilih memakai divide and conquer ini? Karena dengan divide and conquer ini itu pekerjaannya itu dibagi menjadi beberapa bagian pekerjaan. Jadi sehingga itu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan framework yang digunakan pada penelitian ini. Itu framework pertama, yaitu adalah serial. Pada serial ini, pada metode ini, seluruh proses dilakukan secara berurutan menggunakan satu proses pada satu komputer. Yang kedua, yaitu framework multiprocessing. Pada metode ini, dataset dibagi menjadi beberapa bagian dan diproses secara paralel menggunakan beberapa proses lokal yang berjalan pada komputer yang sama. Yang ketiga, yaitu proses pool. Cara kerjanya hampir sama dengan multiprocessing, namun pengelolaan worker dilakukan secara otomatis menggunakan proses pool eksekutor. Yang keempat, proses terakhir yaitu DAS distributed. Pada implementasi digunakan arsitektur satu komputer master dan 3 komputer worker yang saling terhubung melalui jaringan lokal. Komputer master bertugas membaca dataset, membagi data menjadi beberapa bagian, kemudian mendistribusikan data tersebut kepada worker. Baik, sekarang saya ingin mengajukan penjelasan dari sebelumnya dari rekan saya. Nah, saya ini ingin menjelaskan tentang perbandingan serial dan distributed. Nah, berdasarkan hasil pengujian kami, keempat framework itu menghasilkan nilai yang statistik elevasi yang sama. Nah, yaitu nilai elevasi minimum, maksimum, elevasi rata-rata, luas dataran rendah, luas perbukitan, dan luas dataran tinggi. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa seluruh implementasi menghasilkan keluaran yang benar dan konsisten. Nah, perbedaan utamanya itu terletak pada di waktu eksekusinya. Pada pengujian kami ini, pada metode serial, menghasilkan waktu eksekusi paling cepat. Hal ini disebabkan karena seluruh proses dilakukan langsung pada satu komputer tanpa mengkaitkannya dengan worker lainnya. Nah, metode multiprocessing dan proses pool membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena terdapat overhead dan pembentukan proses serta penggabungan hasil dan dari setiap proses. Nah, meskipun demikian, kedua metode ini tetap memanfaatkan metode IT processor sehingga cocok digunakan untuk komputasi paralel pada satu komputer. Nah, sementara itu pada metode DAS distribute menghasilkan waktu eksekusi yang paling lama. Nah, hal ini bukan karena proses perhitungannya yang lebih lambat, melainkan karena overhead yang cukup besar akibat proses pembagian data, pengiriman data melalui jaringan, sinkronisasi antar worker, dan penggabungan hasil di komputer master. Nah, oleh karena itu dataset yang kami gunakan yaitu 4000 x 4000 pixel. Dari total keseluruhan itu 219 juta pixel yang digunakan. Metode serial menjadi metode yang paling efisien, namun DAS distribute tetap memiliki keunggulan apabila digunakan untuk dataset yang jauh lebih besar. Oke, sekarang kami akan mendemokan hasil dari proyek kami, di mana kami menggunakan 4 laptop di sini, 1 sebagai master dan 3 sebagai worker. Nah, sebelum kita masuk ke distributed DAS-nya, kita akan menjalankan demo pada bagian satu perangkat aja, yaitu perangkat master, di mana dia akan menjalankan kode dengan tipe serial, multiprocessing, dan proses pool, supaya itu menjadi perbandingan bagi kita bagaimana hasilnya jika dijalankan secara serial pada satu perangkat dengan dijalankan paralel pada 4 perangkat begitu. Dan ini hasilnya. Oke, setelah dijalankan akan mengeluarkan hasil seperti ini dengan waktu eksekusi pada serial itu ada 0,0984 dengan beberapa ketentuan lainnya, dan selanjutnya ada hasil multiprocessing dengan waktu eksekusinya itu 0,4746 dengan ketentuan yang lainnya, dan selanjutnya ada hasil proses pool dengan waktu eksekusi 0,4753. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan tentang distributed DAS, di mana pada bagian demo ini kita harus terhubung dalam WiFi yang sama. Nah, di sini kami memakai WiFi UNAN 5G, di mana nanti dari laptop master akan memping ke laptop worker untuk mendapatkan IP-nya. Nah, di sini kita melakukan perintah IP config untuk mendapatkan IP kita.
Nah, teman-teman bisa cari karena kita memakai wifi yang sama, di mana sini IP address itu ada 10, 17654 dan 150. Setelah laptop worker mendapatkan IP-nya dari laptop master akan melakukan ping ke IP tersebut supaya perangkat master dan perangkat worker itu terhubung. Oke, selanjutnya dari laptop master akan menjadwalkan pekerjaan yang akan diberikan kepada worker, di mana di sini dengan kode dash scheduler, dan dia sudah membagikan ke beberapa worker yang terhubung. Dan teman-teman bisa lihat di laptop worker dia melakukan kode dengan dash worker dengan TCP sekian sesuai dengan laptop master, dan dia menunggu hasil mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh laptop master dan akan mengirimkan lagi ke laptop master. Jadi sebenarnya ukuran matriks itu sangat besar. Jadi sini kami memakai size 4000 x 4000 untuk mempercepat prosesnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasil eksekusinya, di mana jumlah workernya ada 3, ukuran matriksnya itu 4000 x 4000, dan waktu eksekusi yang diperlukan itu ada 20.500. Mana coba bacanya itu? 20 detik. Tunggu dulu. Dari sikusnya lah bilangnya. Jadi hasil yang kami dapat itu dengan jumlah worker ketiga dan ukuran matriksnya itu 4000 x 4000, kami mendapatkan waktu eksekusi untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan waktu 20,55 detik. Dengan CPU usage-nya ada 2,80%, RAM usage-nya ada 58,90%, evaluasi minimum 0,0 meter, evaluasi maksimal 8 meter, rata-rata evaluasi 5,72 meter, dan luas permukiman daratan tinggi bisa dilihat di layar. Nah, sekian hasil live demo dari proyek yang telah kami lakukan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.